Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga hari kalian luar biasa ya. Balik lagi bareng admin di sini, dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar pecah. Kita bakal masuk ke rekap Sentence to be a Hero episode 3. Gila guys, episode kali ini tensinya naik drastis. Ada pertarungan maut antara Raja Iblis melawan para hero kriminal kita. Terus, si Majesty atau Yang Mulia, yang biasanya cuma jago ceramah dan pamer teori, tiba-tiba malah nunjukin aksi yang bikin admin melongo. Sebelum kita mulai petualangan di Gua Maut ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like yang banyak buat video ini. Dukungan kalian itu ibarat energi mana buat admin. Oke, tanpa banyak drama lagi, yuk kita gasken. Cerita dimulai tepat di dalam sebuah gua yang gelap dan lembab. Kita diperlihatkan para pekerja tambang yang lagi lari terbirit-birit karena dikejar oleh monster Ferris yang haus darah. Mereka sudah pasrah guys, sudah mau nyerah sama takdir. Tapi tiba-tiba, bam! Para hero kita datang melakukan grand entrance. Satu persatu monster Ferris itu dibantai. Dan seperti biasa, si Tatsuya beraksi kayak orang kesurupan. Dia ngebantai monster-monster itu dengan gaya psikopat yang bikin admin ngeri sendiri. Tatsuya ini kalau ikut lomba makan kerupuk, kayaknya kerupuknya nggak dimakan, tapi malah dimutilasi pakai pedang. Setelah semua monster bersih, salah satu pekerja bilang, "Waduh, kami kira kami sudah tamat. Makasih ya sudah datang menyelamatkan kami." Zilo atau Jailo menjawab dengan gaya sok coolnya. "Santai aja, kami dikirim oleh para knight buat bantuin kalian. Tapi sekarang kalian juga harus angkat senjata. Nggak bisa cuma numpang lewat." Nah, di sini si Majesty alias Yang Mulia mulai beraksi. Bukannya langsung bantu, dia malah ceramah dulu guys. Dia bilang kalau di dalam gua ini energi cahayanya dikit banget. Jadi segel rahasia atau secret seal cuma bisa dipakai beberapa kali. Tapi dia pamer kalau segel buatan dia itu spesial karena awet banget. Duh, Majesty, ini lagi situasi hidup dan mati, sempat-sempatnya ya promosi produk segel. Emang ya kalau orang pinter mah bebas, teorinya udah kayak skripsi mahasiswa semester akhir. Zilo nanya ke Majesty, "Kira-kira kita bakal gelut di sini sampai kapan?" Zilo cuma geleng-geleng kepala. Oh iya guys, kalau kalian perhatiin baju Zilo, ada tanda atau simbol aneh di situ. Biar admin jelasin dikit. Itu namanya perangkat luminus. Fungsinya buat nentuin berapa banyak sisa energi sihir atau mana di dalam tubuh manusia. Kalau cahayanya mati, itu artinya bensin sihirnya habis. Zilo ini kayak HP yang baterainya tinggal 5%, tapi dipakai buat main game berat. Scene pindah, memperlihatkan Zilo lagi bareng seorang pekerja yang dikasih minum. Pekerja itu curhat kalau banyak teman mereka yang berubah jadi monster mengerikan gara-gara kena cahaya aneh. Makanya, mereka terpaksa ngebunuh teman sendiri demi bertahan hidup. Sedih banget ya, niatnya kerja nyari nafkah malah jadi ajang battle royale. Balik lagi ke Majesty. Dia lagi ngumpulin semua pekerja dan mulai mode motivator. Dia bilang, "Wahai para buruh, ayo berdiri. Tatsuya bakal jadi ujung tombak kita." Pas Majesty mau ngasih perintah ke Zilo, Zilo langsung potong pembicaraannya. "Gue tahu tugas gue apa. Jangan berisik. Gue bakal jaga barisan paling belakang biar nggak ada yang ketinggalan," kata Zilo. Anjay, Zilo ini bener-bener definisi abang-abang pelindung ya. Tiba-tiba gerombolan Ferris datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Gua itu langsung penuh sama teriakan monster. Zilo teriak, "Ayo lawan, kalau mau hidup jangan cuma diem." Akhirnya pecahlah tawuran massal antara hero plus pekerja tambang melawan monster Ferris. Sementara itu di markas para knight, si Dewi cantik Piorita lagi ngambek guys. Dia kesel banget kenapa Zilo nggak ngajak dia ke gua. Dia bahkan disarankan sama pendeta gereja buat pakai kekuatan goddess untuk ngalahin Raja Iblis. Tapi Piorita mah emang beda. Dia nggak mau nunggu lama. Dia langsung nyelip-nyelip keluar markas secara sembunyi-sembunyi. Balik ke gua, para pekerja dan hero hampir kewalahan. Zilo terus kasih motivasi kalau mereka itu bukan cuma kriminal, tapi orang yang punya harga diri.
Majesty pun ikut-ikutan teriak, "Wahai para kesatria bangsa yang sudah mandi keringat buat kerajaan ini, jangan mau kalah sama monster cupu kayak gitu." Tiba-tiba, ada satu pekerja yang mau diterkam monster Ferris. Pas monsternya mau ngegigit, cering, muncullah bidadari kita, Goddess Theorisa. Dia langsung ngebantai semua Ferris di sekitarnya cuma dalam sekejap mata. Theorita langsung pose cantik dan bilang, "Nah, sekarang saatnya kalian puji kecantikan dan kekuatanku." Ya ampun, Theorita, hobi banget haus pujian. Dia ini tipe-tipe cewek yang kalau posting foto di IG, tiap 5 menit dicekin siapa yang nge-like. Tapi ya mau gimana lagi, dia emang kuat sih. Zilo malah cuek bebek. Dia cuma nanya, "Ngapain lu kesini? Emang gak dilarang sama Holy Knight?" Theorita jawab kalau orang-orang itu nggak bakal bisa nahan dia. Theorita bahkan minta Zilo buat ngelus-ngelus jidatnya sebagai hadiah. Zilo langsung nolak mentah-mentah dan pergi gitu aja. Kasihan Theorita, kena ghosting di tengah gua. Lagi asik-asik debat, tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang ngerusak telinga. Suara itu bikin semua orang di gua langsung lemes dan pingsan, kecuali Tatsuya yang emang mentalnya sudah konslet dari awal. Lalu muncullah sosok yang ditunggu-tunggu, The Demon Lord Lotus. Lotus ini punya aura yang ngeri banget. Dia langsung ngincer Theorita. Dia ngeluarin suara ultrasonik yang bikin para pekerja tambang jadi kayak orang gila. Tatsuya langsung maju sendirian lawan Raja Iblis. Gila, Tatsuya ini bener-bener GOAT, greatest of all time. Dia nggak peduli sama rasa sakit, dia cuma mau nebas leher si Lotus. Theorita juga bantu dengan mensummon ratusan pedang sihir, dan Zilo make sihirnya buat ngelemparin pedang-pedang itu ke arah Lotus buat nge-backup Tatsuya. Tapi ternyata Lotus itu licik guys. Tubuh yang dilawan Tatsuya tadi ternyata cuma tubuh palsu. Lotus yang asli muncul dari belakang dan langsung nangkap Tatsuya. Zilo mau nolongin, tapi sialnya energi luminusnya habis. Tandanya sudah redup total. Para Holy Knight datang buat bantu, tapi mereka malah pingsan duluan kena suara Lotus. Payah banget emang para figuran ini. Di saat genting itu, Majesty si tukang ceramah akhirnya bertindak. Dia ngeluarin alat sihir rahasia yang energinya udah gede banget. Dia nembakin sihir laser yang bikin Lotus terpaksa ngelepasin semua tawanannya buat ngelindungi diri sendiri. Tapi sialnya, Majesty malah ditangkap dan digantung terbalik sama si Lotus. Majesty ini sebenarnya keren, tapi nasibnya sering apes ya. Baru mau kelihatan jago, malah jadi gantungan kunci raksasa. Nah, ini dia momen paling brutal di episode ini. Lotus mau hancurin alat sihir Majesty. Tatsuya nyoba narik tubuh Majesty biar selamat, tapi Majesty tahu kalau ini satu-satunya kesempatan untuk menang. Dengan nekatnya, Majesty motong kakinya sendiri guys, biar bisa lepas dari tangkapan Lotus. Setelah lepas, dia langsung nancepin pedangnya ke muka si Raja Iblis. Lotus kaget dan ngelempar Majesty, tapi Majesty teriak ke Zilo, "Ambil alat gua!" Zilo langsung lari, ngambil alat sihir Majesty dan meledakkan energi sihir paling maksimal tepat ke jantung Demon Lord Lotus. Boom! Raja Iblis itu langsung hancur jadi abu seketika. Pertarungan berakhir, semua pekerja tambang selamat dan akhirnya bisa pulang ke rumah masing-masing. Di desa suasananya jadi haru banget. Kita lihat si Vinum yang gak ikut perang tapi malah sok-sokan ngasih wejangan ke Zilo. Dia bilang Majesty harus dibawa ke bengkel reparasi buat masang kaki baru. Ternyata Majesty ini robot atau golem ya guys. Pantesan dipotong kakinya gak nangis, cuma butuh spare part baru aja ternyata. Episode ditutup dengan momen manis. Gadis kecil yang pernah ditolong Zilo ngasih bunga sebagai tanda terima kasih. Zilo yang biasanya dingin, kali ini dapat soft spot. Dia ngasih bunga itu ke Theorita. Theorita langsung seneng bukan main. Mukanya merah merona kayak tomat mateng. Dan episode pun berakhir. Shikashi! Episode 4 dimulai dengan memperlihatkan tim hero kita yang lagi dalam perjalanan menuju misi baru.
Baru juga mulai, si Venetim udah ngeluh kecapean. Dia minta izin buat istirahat sebentar. Ya, maklumlah ya, jadi pahlawan bayaran tapi statusnya narapidana itu emang menguras batin dan raga. Akhirnya, mereka sampai di sebuah tempat bernama Benteng Murid. Benteng ini unik banget, letaknya kejepit di antara sungai dan pegunungan. Tapi jangan salah, di balik temboknya yang kokoh, ternyata lagi ada pasar besar yang ramai banget. Wah, kalau di kita mah udah kayak pasar malam mingguan ini mah. Bukannya fokus misi, malah nyari jajanan. Emang bener-bener dah tim ini. Di satu sudut benteng, kita lihat Dota dan Venetim lagi duduk santai. Venetim yang disiplin langsung nyap-nyap ke Dota. Dia bilang, Dota, lu kan baru balik dari bengkel reparasi. Kok udah mulai kumat lagi penyakit lamanya? Ternyata si Dota ini abis nyopet lagi guys. Tapi dengan muka polos tanpa dosa, Dota jawab, tenang aja, gue cuma ngambil barang kecil kok, mereka nggak bakal peduli. Lagian kan sekarang lagi ada festival Great Exchange. Alasan klasik pencuri ya gitu, bilangnya berbagi kebahagiaan, padahal berbagi kehilangan. Dota datang ke sini niatnya mau liburan, tapi Venetim langsung merusak suasana dengan bilang kalau hero itu nggak punya tanggal merah, alias nggak ada hari libur. Mereka ke sini murni buat kerja paksa. Maksudnya misi. Tapi ya dasar Dota, dia malah cuek bebek dan asik nyebat sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Pindah ke sisi lain, ada si raja kita, Norgal. Dia nyariin Jilo cuma buat hal penting, yaitu nyuruh Jilo beliin dia minuman keras. Jilo yang udah pusing sama keuangan tim langsung nolak. Bos, kas kita udah kosong melompong. Kalau mau mabuk, mending lu minta pinjaman sana ke Venetim. Dia kan ahlinya nipu-nipu cantik. Norgal langsung ngambek dan ngerasa harga dirinya sebagai raja jatuh sejatuh-jatuhnya karena nggak ada yang hormat lagi sama dia. Tiba-tiba, godes kesayangan kita, Tuerita muncul. Dia ngajak Jilo main game di festival itu. Tapi Jilo yang lagi mode serius bilang dia mau menjauh dulu dari para Holy Knight. Tuerita nggak menyerah. Dia pamer kalau dia udah diajarin strategi rahasia sama Venetim buat ngalahin Jilo dalam game. Jilo cuma ngebatin. Palingan si Venetim lagi ngerjain luneng. Jilo malah asik baca buku judulnya Dragon Tongue. Tuerita yang kepo nanya, buku apaan sih itu? Jilo jelasin kalau itu buku karya penyair mabuk namanya Atroyat Gomek. Si penulis ini saking pengennya jadi naga, dia latihan terbang tiap malam sampai akhirnya ya wassalam alias mati jatuh. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba muncul Quivira, Kapten Holy Knight. Suasana langsung berubah tegang. Jilomenya, ada apa? Mau kasih hukuman mati atau misi baru? Quivira bilang dua-duanya benar. Dia ajak Jilo bicara empat mata. Tuerita yang haus hiburan maksa ikut karena pengen jajan di festival. Nah, disinilah momen lucu terjadi. Tuerita yang godes kuno ini norak banget lihat benda-benda modern. Dia lihat permen nanya itu apa, lihat mie goreng nanya itu apa. Sampai akhirnya Quivira ngenalin yang namanya es krim. Ternyata Quivira ini diam-diam pecinta es krim garis keras guys. Tuerita yang penasaran langsung beli 3 porsi sekaligus. Godes kita yang satu ini emang paling gampang disogok pakai makanan ya. Quivira mulai bicara serius. Dia berterima kasih karena Jilo udah nyelamatin anak buahnya dan penduduk desa yang harusnya dibuang. Terus terbongkarlah rahasia gelap militer. Ternyata, dulu tentara pengen membedah tubuh Tuerita buat eksperimen. Mereka pikir karena Tuerita adalah Goddess of Sword yang dianggap paling lemah, mending dijadiin bahan penelitian aja. Kejam banget kan? Untungnya, karena Jilo dan timnya berhasil ngebunuh 2 Demon Lord, militer jadi sadar kalau Goddess itu berguna banget kalau ada di tangan yang tepat. 要請を示したからだ。 Lanjut ke inti misi. Ternyata misi kali ini adalah misi bunuh diri. Jilo dan timnya diperintah buat jaga benteng murid sampai mati. Kenapa harus sampai mati? Karena rencananya militer bakal gunain racun dari Goddess ke-9 buat ngebunuh Demon Lord nomor 15 bernama Iblis. Masalahnya racun ini nggak pandang bulu. Kalau musuh mati, tim Jilo pasti ikut mati kena racun itu.
Venetim yang pinter langsung negosiasi. Dia tahu ada segel suci di leher mereka yang bakal ngebunuh mereka kalau mereka kabur. Dia minta aturannya diubah. Jangan bunuh kami kalau satu orang kabur, tapi bunuh kami kalau semua orang kabur. Dia juga minta Tuerita tetap di sisinya karena goddess itu terlalu baik buat ditinggal sendirian. 我らが女神はお慈悲の心がおつ Di akhir episode, kita diperlihatkan masa lalu Venetim. Ternyata, dia dihukum bukan karena nipu jual istana ke grup sirkus, tapi karena dia menulis artikel jujur tentang korupsi keluarga kerajaan dan mata-mata iblis. Di dunia ini, kejujuran adalah kejahatan paling berat. Ironis banget kan? すみません反省はしてます Dan sebagai penutup, muncul karakter baru namanya Saf si ular. Dia sadis banget. Ada orang curang pas judi, langsung dipotong tangannya tanpa ragu. Dengan munculnya Saf, tim hero ini bakal makin ngeri kekuatannya, tapi juga makin gak stabil kewarasannya. Gimana menurut kalian? Apakah strategi racun militer ini bakal berhasil atau Jilo punya rencana rahasia buat bertahan hidup dari misi bunuh diri ini? Dan menurut kalian, siapa yang paling psikopat di tim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan recap episode 5 yang pastinya bakal lebih pecah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pecinta anime. この要塞の